Ayo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baiklah, pada hari ini kita akan membahas tentang salah satu nilai dasar core value ASN berakhlak, yaitu harmonis. Jadi, kira-kira menurut teman-teman, menurut analisa teman-teman, seperti apa sih harmonis itu, penerapannya seperti apa? Di luar konteks kerja, menurut teman-teman, pemikiran teman-teman, harmonis itu seperti apa? Harmonis Ya. itu lebih kepada akur ya, akur, kerjasama, terus saling kolaborasi. Kalau mungkin di luar kerja, kalau di luar lebih kepada hubungan sesama manusia yang bisa saling bekerja sama. Ya, seperti itu ya. Hubungan agar manusia bisa saling bekerja sama. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin berpendapat? Erma mungkin? Menurut Erma, suasana yang harmonis itu seperti apa sih? Di luar konteks penerapannya di tempat kerja. Kalau saya, harmonis itu seperti tadi yang disebut juga sama Kini, kerjasama. Kemudian kalau di dalam lingkungan kerja kita adanya saling melengkapi, saling menutupi, dan saling mendukung dalam melakukan pekerjaan supaya dalam bekerja kan supaya bisa lebih maksimal dalam memberikan pelayanan. Tujuan misi supaya lebih. Jadi sehingga misalnya kita melakukan pekerjaan menerapkan nilai-nilai harmonis, pekerjaan bisa cepat selesai karena adanya kerjasama dan saling menutupi, melengkapi kekurangan kita masing-masing. Seperti itu kalau saya. Mungkin dari Pak Saddam atau Pak Widi. Halo? Harmonis kalau Ya. menurut saya pribadi yaitu kerjasama antar beberapa faktor dan kerjasama antar beberapa orang yang dengan sedemikian rupa hingga faktor orang-orang tersebut bisa menghasilkan kesatuan yang bagus. Ada. Pak Saddam? Jadi untuk harmoni, pandangan saya itu sangat luas. Namanya kita di negara Republik Indonesia. Contohnya kemarin waktu perayaan 17 Agustus. Mereka semua pakai baju adat seluruh Indonesia. Jadi itu salah satu bentuk menghargai perbedaan, menghargai suku yang ada di seluruh Indonesia. Jadi itu adalah salah satu yang ciri khas di negara kita, menghargai perbedaan. Mungkin itu. Jadi kerjasama, ada tujuan yang ingin dicapai ya dari nilai harmonis itu. Seperti apa tujuan yang ingin dicapai? Apa dampak dari penerapan harmonis dalam kehidupan sehari-hari, dalam dunia kerja, dalam lingkungan, menurut teman-teman? Baik, kalau misalnya dalam suasana harmoni dalam lingkungan bekerja itu membuat kita secara individu pasti tenang bekerjanya, dan juga pasti kondisinya bisa memungkinkan kita untuk saling kolaborasi dan bekerja sama sehingga bisa meningkatkan produktivitas bekerja dan kualitas pelayanan kepada pelanggan atau publik begitu. Oh ya, meningkatkan produktivitas kerja, menciptakan suasana yang nyaman. Jadi enak berinteraksi, menciptakan komunikasi yang baik. Seperti itu mungkin ya. Nah, di sini kita ketahui bahwa kita adalah
negara yang majemuk dengan keanekaragaman budaya, suku. Nah, bagaimana sikap kita dalam menyikapi perbedaan-perbedaan itu untuk menciptakan suasana harmonis ini? Tentunya kita yang berada di lingkup kerja Kabupaten Mamuju, banyak sekali perbedaan yang hadir di tengah-tengah kita, entah itu perbedaan agama, suku, adat. Nah, kira-kira upaya yang teman-teman ingin yang dilakukan agar tercipta suasana harmonis di tempat di lingkungan kita seperti apa? Atau mungkin ada teman yang lain? Saya? Teman-teman lain mungkin ada yang ingin Teman-teman yang lain? berpendapat? Jadi misalkan kalau di tempat wilayah kita itu kebanyakan perbedaan utamanya agama, jadi itu merupakan salah satu ciri khas juga di Mamuju karena banyak di sini suku. Jadi itu adalah sebuah bukan kelemahan ya, tapi dijadikan kekuatan untuk lebih bekerja sama. Misalkan di wilayah ada salah satu adat yang menyelenggarakan, ya kita menghadiri, begitupun sebaliknya. Kalau ada acara keagamaan, mereka mengerti, jadi saling peduli, saling menghargai sesama umat beragama seperti itu. Utamanya di wilayah kerja. Nah, jadi disangkut pautkan dengan analisis SWOT di tempat kerja. Nah, kita sudah dari diskusi teman-teman, dari jawaban teman-teman, kita sudah menemukan kekuatan yang ada yang bisa kita dapat dari lingkungan kerja. Ya, tingginya sikap toleransi antara sesama rekan kerja ataupun dari pimpinan. Seperti Pak Sadam, Pak Widi yang berada di lingkungan kerja yang mayoritas beragama Nasrani, tentunya sikap toleransi ini yang harus dijunjung tinggi. Nah, sikap toleransi juga itu berasal dari masyarakat yang sangat menghargai perbedaan. Seperti itu. Ya, kekuatannya bisa kita lihat di sini. Ya, mungkin di bayangan teman-teman mungkin seperti analisis SWOT itu seperti apa. Kalau saya, menurut saya itulah kekuatan kita, toleransi dan menghargai perbedaan. Jadi mungkin kita patut bersyukur ya, karena kita masih berada di tengah-tengah mereka menghargai kita sebagai petugas pelayanan di sana. Mungkin teman-teman bisa kekuatan apa lagi yang kita bisa temukan di tempat kerja terkait kita sebagai pelayan masyarakat. Ada yang ingin menambahkan mungkin? Halo? Kekuatan. Kalau mungkin saya kembali ke yang tadi mengenai lebih kepada peran ASN yang harmonis ya. Ya. Kalau misalnya peran ASN harmonis, mungkin sebagai PNS, posisi kita sebagai PNS yang sebagai aparatur negara harus bersikap netral dan adil. Netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Adil berarti PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh berlaku diskriminatif, harus objektif, jujur, juga transparan. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin berkomentar bagaimana sikap harmonis di tempat kerja, sehingga teman-teman bisa menemukan kekuatan apa sih yang kita miliki dalam melaksanakan pelayanan di tempat kerja terkait core value ASN. Nah, yang salah satunya adalah sikap harmonis. Kalau kami di tempat kami yang bisa dibilang kan kami tempat yang lebih banyak non muslimnya, didengar di Sarako. Iya, ada. Kalau kami peluangnya di situ, kekuatannya di situ lebih bisa mempererat persaudaraan. Terus bisa juga jadi peluang, misalnya kan di sana masing-masing banyak budayanya, jadi bisa menarik orang luar. Oh, ini
ini tempat kami seperti ini, banyak perbedaan tapi kami tetap bersatu seperti itu. Bisa jadi peluang pariwisata kalau dalam konteks di luar pelayanan kami, maksudnya dari luar kesehatan seperti itu. Mungkin seperti ini, sikap keterbukaan masyarakat terhadap petugas. Seperti itu ya maksudnya. Jadi kita gampang berkomunikasi, bersosialisasi, ataupun memberikan arahan kepada masyarakat. Begitu. Iya. Begitu. Jadi sikap keterbukaan ya, sikap keterbukaan dari petugas seperti itu. Sikap keterbukaan dari masyarakat. Teman-teman ada yang ingin menambahkan? Pak Widi? Sudah cukup, Pak. Sudah cukup dan jelas ini, Pak. Itu nih, adanya sikap keterbukaan dari masyarakat. Ya. Iya. Jadi kekuatannya di sini sikap keterbukaan dari masyarakat. Jadi kita gampang masuk ke dalamnya. Kita tidak susah untuk berada di tengah-tengah mereka. Jadi ketika kita berada di tengah-tengah mereka, kita bisa gampang menyampaikan pesan-pesan kesehatan, menjalankan tugas kita dengan baik seperti itu sebagai seorang penyuluh atau orang-orang kesehatan yang tentunya melayani secara individu dan secara kelompok. Jadi dari kekuatan-kekuatan tentunya ada kelemahan yang ditemukan atau ada yang jadi penghalang buat kita melakukan sesuatu atau melaksanakan pelayanan di tempat kerja. Nah, dari saya perbedaan bahasa. Kenapa perbedaan bahasa? Karena saya sendiri sulit berkomunikasi dengan mereka yang rata-rata saya tidak mengerti bahasanya. Jadi saya terkadang harus menggunakan bahasa Indonesia meskipun harus mungkin disertai dengan bertanya dengan teman sejawat yang mengerti bahasa daerah untuk lebih berkomunikasi secara efektif kepada mereka. Mungkin teman-teman kendala apa yang teman-teman hadapi di tempat kerja terkait pelayanan? Akses jalanan, Kak. Akses jalanan di tempat kerja sangat sulit. Akses jalan juga. Ya, dikarenakan kita kan, kalau saya kan tempat kerjanya di atas gunung gitu, Pak. Jadi harus memakai motor-motor trail kayak gitu. Mungkin di sini masuk di ancaman. Kenapa? Ini mungkin akses jalan yang akses jalan masyarakat menuju wilayah pelayanan itu mungkin sangat jauh. Jadi di sini masuk ancaman. Menurut saya masuk ancaman. Kenapa seperti itu? Karena ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Seperti itu. Mungkin potensi-potensi buruk yang akan terjadi di dalamnya itu berpeluang besar terjadinya sesuatu yang tidak kita inginkan. Oh, jatuh ya, atau apa ya? Masyarakat yang jauh menuju akses puskesmas itu lebih, kemarin ada yang sakit itu daerah paling jauh saya di tempat saya. Tapi itu menjadi lagi menggambarkan kerjasama antar di desa tersebut, karena sekitar 50 orang yang mengantar ke puskesmas, mereka ganti-ganti untuk membawa tanduk yang mengantar pasien tersebut. Jadi kembali di sini tingginya jiwa kebersamaan, harmonisasi di daerah saya seperti itu. Karena jaraknya itu ditempuh kalau berjalan kaki karena tidak bisa roda 4 ke sana. Jadi apabila ada yang sakit ditanduk ke puskesmas itu membutuhkan waktu 12 jam. Jadi kembali di situ tingginya kebersamaan. Saya kaget juga yang mengantar sekitar 50 orang. Saya salut di situ. Oh, bisa masuk di kekuatan semangat gotong royong dan kerjasama dari masyarakat sangat tinggi ya. Iya. Semangat gotong royong dan kerjasama. Mungkin yang lain ada yang ingin berpendapat dari analisis SWOT ini terkait kekuatan, kelemahan
peluang dan ancaman. Bagaimana Pak Widi? Kerjasama, Gotong royong bersama antar warga sangat tinggi. apa ya? Sangat tinggi, Tinggi. sangat kuat. Ya, Iya. bisa. Atau Antar- tinggi rasa nasionalisme ya bisa, karena sama-sama maksudnya kita kan daerah-daerah pelosok, jadi saling membantu, Iya. rasa kayak memiliki nasib yang sama senasib, jadi rasa nasionalismenya. Sebenarnya dari semangat gotong royong dan kerjasama ini juga bisa menciptakan ancaman, kalau menurut saya. Kenapa? Karena jika mereka datang berbondong-bondong ke puskesmas, ke fasilitas pelayanan, dan melihat mendapati pelayanan kita yang sedikit saja ada hal-hal yang kurang enak, bisa saja menimbulkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Seperti itu. Sering Iya, terjadi menurut di tempat saya begitu. Jadi membuat tempat kerja yang nyaman itu tentunya harus dilandasi dengan kolaborasi dan kerjasama. Di sini untuk meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas layanan pelanggan, seperti itu. Mungkin peluang ini ada yang ingin menambahkan peluang, keinginan kuat dari berbagai pihak untuk mendukung setiap program dan pelayanan di puskesmas. Nah, ini ada juga dukungan lintas sektor. Kira-kira seperti apa sih peluang yang bisa, peluang apa saja terkait pelayanan di puskesmas? Mungkin Kak, ini kan mau habis nih, tinggal beberapa detik lagi, langsung end. jadi mungkin bisa disimpulkan saja ya. Ya. Ya, suasana tempat kerja yang positif dan kondusif juga berdampak bagi berbagai bentuk organisasi. Nah, salah satu cara membuat tempat yang nyaman itu ya membuat tempat kerja yang berenergi, saling tolong-menolong, memberikan kelulusan belajar, menciptakan ruang terbuka sehingga nyaman untuk berkomunikasi. Jadi, teman-teman, membangun budaya harmonis di tempat kerja itu sangat penting dalam suatu organisasi. Jadi, suasana tempat kerja yang positif dan kondusif juga berdampak bagi berbagai bentuk organisasi atau pelayanan kita di masyarakat. Jadi perlu adanya identifikasi potensi disharmonis yang dapat merusak citra pelayanan di tempat kerja. Jadi sebagai bekal kita menjadi ASN, tentunya kita harus memperhatikan kondisi yang harmonis di lingkungan bekerja. Karena keharmonisan dapat tercipta secara individu dalam keluarga, lingkungan kerja, dan sesama rekan kerja, serta dalam lingkup masyarakat yang lebih luas. Semoga kita semua dapat menerapkan dan menciptakan keharmonisan tersebut bersama rekan sejawat, serta memberikan pelayanan publik yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi demikian tadi teman-teman hasil diskusi kita tentang harmoni nilai harmonis dan analisis SWOT yang kita lakukan di tempat kerja. Semoga menjadi penyemangat dalam membenahi setiap perilaku kita dalam memberikan pelayanan di tempat kerja. Seperti itu. Demikian teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan wajah saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.